Halo guys, di video ini aku pengen jelasin karena banyak banget yang nanya ke eh, aku lagi buka kelas apa yang kemarin aku posting di Instagram dan di YouTube. Em, Kelas ini sebenarnya kelas tentang buat kalian para wanita ya, yang suka bingung gitu loh. Laki-laki tuh dia tuh jatuh cinta nggak sih sama kamu? Kok kalau jatuh cinta kayak gini? Dan yang paling penting yang aku ajarin di dalam kelas itu adalah apa sih sebetulnya yang dirasakan oleh laki-laki, kondisi seperti apa sih yang membuat seorang laki-laki itu benar-benar jatuh cinta. Karena seorang laki-laki itu cuman nyariin kamu doang, nggak berarti dia jatuh cinta loh sama kamu. Dia nyariin kamu, dia ngajak kamu ngedate, belum tentu dia jatuh cinta sama kamu gitu loh. Karena seorang laki-laki itu butuh situasi tertentu, kondisi tertentu, especially yang akhirnya membuat dia secara emosional itu tertarik sama kamu. Kita bicaranya bukan secara fisik ya, bukan cara mata dia ya, tapi secara emosional. Nah, yang kebanyakan tidak dimengerti oleh perempuan ini adalah secara emosional, laki-laki itu tertarik secara emosional itu kondisinya seperti apa. Nah, ini di kelas ini yang aku ajarin. Dan tadi ada yang nanya sama aku, kebanyakan gini loh, orang itu tuh kalau punya masalah ya, itu cuman should I stay or should I leave. Orang tuh cuman pikirannya tuh ya yang sering aku bilang ya, instant fix. Gue harus gimana? Gue harus pergi atau gue harus stay? Selamanya kalau kamu punya cara pandang seperti itu, selamanya kamu akan selalu di dalam sebuah masalah yang akan terulang dan terulang dan terulang. Karena kenapa? Karena kamu maunya instant fix. Karena kamu tidak mencoba untuk mundur dulu, step back, dan bertanya, kenapa situasi ini bisa terjadi? Kenapa masalah ini bisa mengulang? Atau kenapa bisa ada masalah seperti ini gitu loh. Perempuan-perempuan yang memang mencari ilmu dan mencari pengetahuan gitu loh, nggak cuman yang kok dia kayak gini, harusnya kan begini. Nah, kalau perempuan yang benar-benar sudah mature dan benar-benar mau belajar tentang wait, why this happen, kenapa ini bisa terjadi, dan membuka diri gitu loh, membuka diri untuk sebuah pengetahuan. Karena sesuatu yang terjadi itu pasti ada sebabnya, karena ada sebab ada akibat gitu loh. Dan kebanyakan para perempuan yang akhirnya they have failed relationship or even failed marriage itu karena mereka tidak pernah memahami kenapa masalah itu bisa terjadi. Nah, akhirnya apa? Satu, blaming pasangannya, atau dua, blaming situation, atau menjadi korban, ya kan, merasa dirinya menjadi korban. Dan itu akan terus dan terus mengulang terus sampai di mana kadang kamu suka ngerasa, aduh gue tuh udah capek. Ya udah capek, tapi kamu nggak nyari solusinya, dalam artian kamu nggak nyari tahu kenapa ini bisa terjadi dan membuka wawasan kamu kenapa ini semua bisa terjadi. Dan satu hal, aku tanya aja sekarang kamu sama perempuan-perempuan, kamu lebih tertarik sama lelaki yang cuman merasa dia punya masalah sama kamu dan dia nggak mau tahu, atau dia mencoba mencari tahu masalahnya dia sama kamu itu apa? Kamu akan lebih tertarik sama yang mana? Pertanyaannya kan begitu. Dan lelaki pun sama, mereka akan tertarik sama perempuan yang lebih mau tahu masalah ini sebenarnya apa. Oh, dia nggak bisa dijakin ngomong, bukan bicara sama dia, tapi bicara sama dirimu sendiri, atau kamu mencari profesional yang bisa ngajarin kamu, bukan bertanya sama dia gitu loh. Dan banyak banget yang datang ke aku juga minta instant fix. Yang aku selalu bilang, tidak pernah ada di dunia ini yang namanya instant fix. Selama kamu tidak mencoba mencari pengetahuan kenapa ini bisa terjadi, kamu akan terus mengulang hal yang sama dengan situasi yang berbeda, mungkin dengan orang yang berbeda atau dengan orang yang sama. Tapi masalahmu ya akan itu lagi sampai di titik kamu capek. Dan capek pun kadang orang belum tentu mau belajar, masih yang tetap aja mau nyalahin gitu loh. Tapi balik lagi sebenarnya gini, selama kamu terus kayak ya, pasti banyak dari kalian tahu aku baca tarot, selama kalian terus berharap dan berharap ya,
kalian nggak pernah mencoba mencari tahu masalahnya itu ada di mana, berharap dan berharap dan berharap. Kalian tahu nggak hal yang paling krusial ya, yang bakal membuat kalian istilah kasarnya yang kalian pertaruhkan. Kalian tahu nggak apa yang kalian pertaruhkan dengan cara pandang seperti itu? Yaitu satu, kesehatan mental ya, kesehatan mental, rasa percaya diri. Karena gini, semakin kamu mengulang masalah yang sama, semakin lama, semakin sering, pasti yang namanya self esteem, rasa percaya diri kamu pasti turun. Karena kamu jadi, apalagi kalau misalnya contoh, kamu diselingkuhi lagi, ganti pacar pun diselingkuhi lagi, pasti perasaan kecewa itu menjadikan perasaan pada akhirnya kamu merasa kayak, apakah gue orang yang tidak bisa disayang? Apakah gue orang yang tidak pantas dicintai? Nah, itu semuanya akibatnya dari mana? Karena kamu terus mencoba untuk memperbaiki, tapi nggak tahu apa yang diperbaiki sebenarnya. Terus habis itu mencoba terus berekspektasi, terus berharap. Akhir-akhirnya kamu tidak dapat apa yang kamu harapkan, dan secara mental kamu jatuh. Jadi yang kamu pertaruhkan itu adalah sebetulnya self esteem kamu, rasa percaya diri kamu. Orang kalau yang rasa percaya dirinya udah benar-benar hancur, itu udah susah lo naikinnya gitu loh. Butuh waktu yang cukup panjang untuk naikin orang punya self esteem gitu loh. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Ya karena kamu nggak mau belajar, karena kamu ngulang terus gitu loh. Dan kalaupun misalnya you are in a relationship, kamu terus merasa hubungan kalian lebih banyak berantemnya daripada happy-nya gitu, berarti kan ada cara yang salah. Yang aku sering bilang, love is actually the root of a relationship. Tapi kalau tidak disiram, tidak menjadi bunga, ya selamanya akan jadi cuman akar, tapi tidak berkembang menjadi bunga gitu loh. Nah, yang benar itu kan ada akar, dia makin naik, makin tinggi, ada bunganya. Nah, relationship ya seperti itu. Kamu punya cinta, tapi kalau kamu nggak mampu bisa menjaga hubungan itu, tahu bagaimana menjalani hubungan yang baik, ya hubungan itu lama-lama cuman akar, nggak disiram lagi, nggak pernah disiram, kayak dapatnya panas doang, ya lama-lama akarnya bisa mati gitu loh. Jadi kalau orang-orang yang datang mau reading, itu selalu pertanyaan yang paling sering ditanyakan apa? Dia cinta nggak? Kalaupun iya jawabannya, tapi kalian nggak bisa jalanin itu dengan baik, ya percuma juga kalian bertanya cinta atau tidak. Ya kalaupun iya, ya terus jalaninnya nggak bisa, nggak akan berkembang juga gitu. Nah, itulah yang aku ajarkan. Tapi yang ini aku ajarkan lebih kepada kalian-kalian tuh yang masih di dating phase. Sebenarnya sih nggak juga sih, dalam hubungan pun ini penting banget gitu loh. Karena banyak hubungan yang nggak sadar itu yang tanpa sadar itu tidak berkembang. Atau buat kalian yang mau belajar saat kalian dating itu sebenarnya harusnya seperti apa. Dan ingat ya, aku tidak mengajarkan gimmick, jadi aku tidak mengajarkan tips. Jadi yang aku ajarkan ini semua isinya daging semua, dimana kalian bisa benar-benar merenung dan belajar untuk benar-benar mencerna. Karena apa? Yang namanya falling in love is a psychological process. Jadi mau kamu yang falling in love, mau si cowoknya yang falling in love, semua ini adalah proses psikologis manusia. So kalau kamu tidak memahami itu, ya kamu selalu ngambang, kamu akan selalu bingung gitu loh. Ini sebenarnya ada apa, ini sebenarnya ada apa. Kan enak ya kalau misalnya kita tahu ini kenapa, itu kan lebih enak. Nah, pertanyaannya kenapa sih kalian nggak mau berpikir untuk tahu, untuk belajar ini kenapa bisa terjadi gitu loh. Tapi cuman selalu yang ini adalah dia cinta sama gue apa enggak. Karena aku bisa saja tidak berhenti mencintai orang, dan aku pernah, dan berkali-kali gitu loh. Itu adalah sebuah proses psikologis yang dimana aku tahu apa yang aku mau, dan aku ngerasa bukan dia orangnya, ya udah aku tinggal gitu. Istilahnya yang namanya ada nggak cinta di awalnya? Ada gitu loh. Tapi cinta itu berkembang selama kitanya juga berkembang menjadi manusia yang lebih dewasa kan gitu loh. Jadi kita lebih tahu apa yang kita inginkan. Pertanyaannya, apa kamu mau cinta-cintaan seperti anak kecil terus, yang penting happy-happy, yang penting ada baik-baik? Enggak. Hidup itu tidak seperti itu. Yang namanya kita hidup, nggak usah ngomong relationship, itu aja ada naik turunnya gitu loh. So basically yang mau aku ajarin adalah kondisi seperti apa yang bisa membuat seorang laki-laki itu merasa jatuh cinta, bukan cuma tertarik.
Jadi kondisi yang seperti apa sih? Yang laki-laki prosesnya seperti apa sih? Apa sih yang dilakukan sama perempuan yang ada perempuan yang mampu loh membuat laki-laki itu benar-benar cinta mati sama dia. Nah pertanyaannya, apa sih yang dilakukan sama perempuan itu sampai membuat itu laki itu bisa segitunya sama dia? Nah itu yang aku ajarin, dan yang aku bilang juga, kalian mau cantik seperti apapun, anggaplah secara fisik kamu nilainya 10. Tapi kalau energi kamu dirasa nggak enak, ya laki itu nggak akan stay. Dia akan tertarik sama kamu, mungkin dia akan tertarik sama fisik kamu, tapi kamu mau. Cuman laki tertarik secara fisik sama kamu, tapi pada saat dia mau komit, saat dia tertarik secara emosional ke perempuan lain. Apa kamu mau seperti itu? Pertanyaannya kan gitu. Jadi, apakah kamu nggak pingin seorang lelaki itu tertarik sama kamu secara fisik, dan dia juga tertarik sama kamu secara emosional, so they want you, they want commit to you, gitu loh, for the rest of their life. Atau paling tidak dia punya pikiran kalau lo ini adalah wife material, lo ini adalah seseorang yang I want to spend the rest of my life with, gitu loh. Nah itu butuh emotional attraction, itu butuh emotional connection. Nggak cuman dari luarnya kamu bagus selesai, enggak. Perempuan cantik itu banyak, gitu loh, dan orang aja bisa bosen. So kalau kamu cuman memperlihatkan apa yang di luar, tapi kamu tidak memperbaiki apa yang di dalam, itu tidak membuat laki-laki pingin sama kamu dalam jangka waktu yang lama. So the thing is, ya apa yang aku ajarkan, bagaimana laki-laki itu bisa jatuh cinta sama kamu secara emosional dan ingin bersama kamu itu dalam jangka waktu yang panjang. Prosesnya seperti apa dan kondisi seperti apa yang bisa membuat mereka seperti itu. Oke? So guys, kalau yang belum ikutan, lebih baik kalian ikutan, karena this is a good investment yang dimana kalian bisa putar lagi berulang-ulang, dan you get the lesson from this. Kamu akan dapat pelajaran dari sini yang bakal berharga banget buat kamu sampai dalam jangka waktu yang sangat panjang, gitu loh. Oke? So thank you so much, and I'll see you in the next video. Bye.